Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang bulan Desember ini ada satu lagu kenangan yang akan selalu mengiringi kita dalam setiap kali kita sejenak mendengarkan dan memperhatikan renungan Natal untuk kita semuanya. Lagu ini lagu kenangan yang saya pertama kali dengar dibawakan oleh kelompok pemuda dari Gereja Baptis Indonesia Colomadu, di mana diantaranya ada seorang mahasiswa dari sekolah teologi. Lagu ini sungguh-sungguh lagu yang luar biasa, menjadi kenangan saya hingga saat ini setiap kali memasuki bulan Desember. Demikian lagu ini, kiranya ini menjadikan kita selalu ingat bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kehadirannya dinantikan oleh seluruh umat manusia. Sejak pertama masa Adam dan Hawa, manusia telah ternoda dosa. Dunia seakan pudar keindahannya, karena insan yang telah tercela. Datanglah, datanglah, penebus dosa yang telah dinantikan. Sambutlah, sambutlah, Yesus Kristus, penebus manusia. Sejak pertama masa Adam dan Hawa, manusia telah ternoda dosa. Dunia seakan pudar keindahannya, karena insan yang telah tercela. Datanglah, datanglah, penebus dosa yang telah dinantikan. Sambutlah, sambutlah, Yesus Kristus, penebus manusia. Datanglah, datanglah, penebus dosa yang telah dijanjikan. Sambutlah, sambutlah, Yesus Kristus, penebus manusia. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingin mengawali bulan Desember ini dengan satu renungan yang mengingatkan kita bahwa mengenai kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat sejak awal sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan memberikan solusi kepada manusia dengan memberikan satu janji bahwa dari keturunan perempuan yaitu Hawa akan lahir seorang anak yang pada akhirnya akan meremukkan kepala ular yaitu iblis. Sementara dikatakan di sini keturunan dari ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan atau keturunan Hawa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ditafsirkan oleh para ahli bahwa merupakan janji akan karya keselamatan Allah kepada manusia, yaitu dengan meremukkan iblis, membinasakan iblis oleh keturunan Hawa. Nah, siapakah keturunan Hawa yang dimaksud? Kalau kita melihat peristiwa Natal dan kemudian sampai Yesus Kristus menyelesaikan misinya dalam dunia, dikatakan bahwa Yesus menyelesaikan misinya setelah kelahirannya di dalam dunia, pelayanan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian ia mati disalibkan. Ketika ia disalibkan itu adalah jelas perbuatan keturunan dari ular. Dan 3 hari kemudian setelah dia dikuburkan, keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Sebelum
ia dikuburkan, diambil dari salib. Orang-orang yang menyalibkan itu untuk membuktikan apakah Yesus benar-benar sudah mati dengan menombak lambungnya. Kematian Kristus ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa iblis telah meremukkan tumitnya. Namun kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah menghancurkan kepala iblis. Ini artinya kebangkitan Yesus itu menghancurkan, membinasakan iblis. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus telah dibebaskan dari kuasa dosa, telah dibebaskan hukuman karena dosa-dosa, telah dibebaskan dari kebinasan karena dosa-dosa. Oleh karena itu, kepada kita semua yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia, menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa-dosa, membebaskan manusia dari hukuman karena dosa-dosa, menyelamatkan manusia dari belenggu si iblis, sehingga manusia dibebaskan dari kebinasan dan dianugerahkan kepadanya kehidupan yang kekal oleh karena ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat merayakan Natal di tahun 2021 dengan kita selalu memahami dan mengucap syukur bahwa Yesus Kristus, juru selamat kita, telah membebaskan kita dari kuasa dosa, supaya kita tidak lagi berbuat dosa, namun kita hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Merry Christmas. Oke.